Saudara-saudara yang berbahagia, terutama saudara-saudara pengkaji ilmu manajemen, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kita akan membahas tentang lanjutan dari pembahasan kita tempo hari, ya, di mana tempo hari kita telah membahas tentang filsafat ilmu manajemen. Nah, sekarang coba kita lanjutkan dengan tema revolusi manajemen. Nah, saya ingin memulai begini. Kita sudah terbiasa mendengar istilah revolusi industri, terutama revolusi industri 4.0 atau revolusi industri yang keempat. Nah, revolusi industri ke 4.0 atau 4.0 ini kan muncul setelah Klaus Schwab pada tahun 2011, kemudian diperkuat lagi pada tahun 2015 dalam forum ekonomi, ya, forum ekonomi internasional. Beliau mengatakan dengan cara memetakan perkembangan industri itu. Kemudian Klaus Schwab itu memberikan pentahapan menjadi 4 tahap yang disebut dengan revolusi industri itu. Revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah, yang menarik adalah Klaus Schwab menggunakan istilah revolusi, bukan evolusi. Karena ada perbedaan. Kalau revolusi itu adalah perubahan yang mendasar dan sangat cepat. Kalau evolusi itu adalah perubahan yang secara gradual tetapi jangka waktunya lama. Biasanya kalau kita kontekskan dengan teori evolusi itu menggunakan waktu ya jutaan tahun gitu ya. Kalau revolusi industri ya lebih pendek lah, 100 tahun gitu ya, termasuk revolusi. Nah, itulah kemudian digunakan untuk memetakan revolusi industri menjadi revolusi industri 1, revolusi industri 2, revolusi industri 3, revolusi industri keempat. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan istilah revolusi industri. Revolusi industri 1.0 atau 1.0 itu dimulai ketika ditemukannya mesin uap. Ya, setelah masa pencerahan, masa enlightenment itu kan James Watt menemukan mesin uap. Mesin uap itu ternyata mempengaruhi pola perilaku yang sangat dahsyat. Orang kemudian berganti menggunakan teknologi itu di revolusi industri 4.0. Kemudian itu mempengaruhi industri-industri, ya, terbentuknya mesin industri, ya. Kemudian industri yang tadinya secara manual kemudian diperkuat dengan masinal. Nah, perkembangan revolusi industri atau perkembangan industri tadi itu, permesinan dan lain sebagainya dari yang menggunakan mesin uap itu berkembang terus. Yang kata awalnya itu adalah dipergunakan untuk memperkuat industri. Kemudian yang kedua itu adalah digunakan untuk membuat alat transportasi. Maka muncullah industri mesin mobil, industri kereta api, industri pesawat terbang, sepeda motor dan sebagainya. Bukan untuk pabrik, tapi mesin-mesin itu sudah digunakan untuk transportasi. Ini dipetakan menjadi revolusi industri yang kedua. Jadi ada perubahan yang mendasar setelah adanya transportasi itu. Orang bepergian lebih jauh dari yang semula. Yang semula menggunakan untuk perpindahan jauh menggunakan kapal layar, nah sekarang menjadi kapal mesin. Yang tadinya berkendara dengan kuda menjadi mobil, lebih jauh dan lebih cepat menggunakan transportasi itu, apalagi dengan ditemukannya mesin pesawat terbang. Nah, itu menandai revolusi industri kedua. Nah, setelah itu revolusi industri ini ternyata berkembang, ya, karena ada sains and teknologi yang berkembang itu, ditemukanlah teori yang dikembangkan dengan gelombang elektromagnetik itu, sehingga memunculkan
transistor dan sebagainya. Dari transistor dan sebagainya inilah muncul teknologi-teknologi yang berbasis pada transistor dengan memanfaatkan gelombang. Muncul radio, televisi, terus komputer, telepon dan lain sebagainya itu ya. Telepon, radio, televisi. Nah, dari situ berkembang terus. Nah, inilah menandai revolusi industri berbasis gelombang itu. Ya, terutama untuk komunikasi. Ini menjadi revolusi industri 3.0. Nah, terus kemudian perkembangan teknologi muncul terus, ditemukannya komputer ya, dan lain sebagainya. Kemudian komputer diintegrasikan dengan telekomunikasi, jadilah internet. Nah, internet ini ternyata bisa menggabungkan atau menjalin interkoneksi dari berbagai tempat. Komunikasinya jauh lebih lengkap, tidak lagi audio saja tetapi sudah audio dan visual. Orang kemudian menggunakan media internet, media massa. Ya, kemudian kita ketemu teknologi-teknologi sekarang yang digunakan seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan lain sebagainya. Media sosial. Ya. Nah, ini menandai adanya revolusi industri 4.0 atau keempat, revolusi industri keempat. Revolusi keempat ini adalah berbasis pada internet. Nah, karena internet itu mengintegrasikan berbagai interface, sehingga muncullah pertukaran data dan lain sebagainya yang akhirnya memunculkanlah big data dan lain sebagainya. Tetapi kuncinya ada di internet. Maka pembatasan di revolusi industri keempat itu kuncinya adalah di internet. Nah, ini terus berkembang ya, berkembang lagi. Kemudian muncul sekarang sains and teknologi mengembangkan AI, artificial intelligence. Jadi bisa jadi dalam waktu berikutnya nanti revolusi industri 4.0 itu 5.0 bisa jadi itu nanti itu menggunakan artificial intelligence ya, artificial intelligence yang berbasis pada BrainNet ya, BrainNet. Karena kalau kita lihat sekarang itu trennya arahnya kok ke sana gitu ya, ke sana. Nah, sekarang itu kan ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana itu. Diadakannya ditemukannya konsep tentang neural link dan sebagainya itu. Ya. Ini berbasis pada upaya untuk immortality dan sebagainya. Kalau kita amati perkembangan teknologi, kita akan paham kira-kira ke depan itu seperti itu, megatrendnya seperti itu. Nah, revolusi industri 1 kemudian berganti menjadi revolusi industri kedua, revolusi industri ketiga, revolusi industri keempat. Nah, berdasarkan metode berpikir yang seperti ini menarik sebenarnya, menarik, ada pentahapan-pentahapan itu gitu. Maka kemudian saya mencoba untuk menggunakan metodologi seperti itu digunakan untuk memetakan manajemen. Nah, ternyata dengan metode seperti itu sebenarnya teori manajemen itu bisa kita hitung berdasarkan revolusinya itu. Kita bisa mentahapkan revolusi industri, revolusi teori manajemen 1, 2, 3, dan 4. Nah, gampangannya seperti ini. Kalau revolusi manajemen yang pertama 1.0, anggap aja seperti itu. Ya, ini muncul ketika ditemukannya manajemen klasik, classical management ya, yang saya sebut sebagai classical management ini. Ini diawali dengan pemikiran-pemikiran yang dimunculkan oleh Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, C.R. Terry dan sebagainya itu. Nah, pemikiran-pemikiran mereka itu yang mendasari manajemen ini ya bisa kita istilahkan dengan classical management. Pemikiran-pemikiran mereka ini tekanannya atau mereka ini menekankan pada productivity atau produktivitas. Nah, dengan menekankan pada produktivitas itu, sudut pandangnya adalah pada sudut pandang organisasi. Jadi,
revolusi manajemen, revolusi teori manajemen 1.0 itu sudut pandangnya pada organizational perspective. Organizational perspective yang emphasizingnya atau penekanannya ada pada productivity yang dimulai oleh Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, J.R. Terry dan sebagainya itu. Nah, teori ini berkembang cukup lama hingga matang begitu. Kemudianlah muncul pemikir-pemikir manajemen berikutnya yang melihatnya tidak berdasarkan dari productivity tadi itu, tetapi dari sisi kemanusiaannya. Dasar berpikirnya gini, produktivitas seseorang itu terjadi kalau individu orang itu bisa mengalami suatu kenyamanan, keamanan, ada harapan-harapan terpenuhi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian saya klasifikasikan sebagai humanist management. Humanist management artinya manajemen berdasarkan pada studi tentang orang per orang, kepada kemanusiaan. Nah, teori ini dipelopori oleh Elton Mayo, Abraham Maslow, Frederick Esberg, seperti itu. Nah, dari pemikiran-pemikiran yang bercorak humanist management ini, mereka itu menekankan pada motivasi dan kompensasi yang ada di dalam diri manusia itu. Gitu. Jadi kalau manusianya termotivasi, kompensasinya cukup, nah produktivitasnya pasti akan meningkat. Jadi sudut pandangnya bukan pada organizational perspektif, tetapi pada individual perspektif. Inilah perbedaan antara revolusi teori manajemen 1.0 dan revolusi manajemen 2.0. Jadi sekali lagi, revolusi teori manajemen 2.0 ini adalah sudut pandangnya pada individual perspektif, menekankan pada motivation and compensation yang dipelopori oleh Elton Mayo, Abraham Maslow, Frederick Esberg, dan lain sebagainya. Inilah yang saya sebut sebagai humanist management. Nah, kemudian berkembang lagi teori manajemen ini, setelah itu matang gitu berkembang lagi. Ada tinjauan-tinjauan lagi. Tidak bisa hanya mendasarkan pada individu saja. Karena di dalam manajemen itu kita bicaranya itu tidak hanya dari satu sudut pandang sumber daya saja, tetapi rangkaian sumber daya. Nah, maka kemudian mereka bicaranya adalah kepada sistem, tekanannya kepada sistem. Ya, sistem. Maka kemudian karena pola berpikir yang menekan pada sistem inilah yang kemudian saya kasih nama systemic management. Nah, systemic management ini dipelopori oleh Charles Barnard, Norton and Kaplan, Rampersad dan lain sebagainya, itu yang mereka dalam pemikiran-pemikirannya itu menekankan pada sistem. Nah, sudut pandang pemikiran mereka ini pada mekanisme perspektif. Jadi berbeda dengan 1 dan 2. Jadi inilah menandai revolusi teori manajemen yang ketiga itu. Revolusi manajemen 3.0 ini. Sudut pandangnya ada pada mekanisme perspektif, menekankan pada sistem yang para ahli-ahlinya, para pakar yang memulai itu seperti Charles Barnard, Norton and Kaplan, Rampersad, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan sistem manajemen. Nah, kemudian ternyata teori-teori manajemen ini berkembang lagi, nggak pada sistem. Sistem itu merupakan suatu objek, harus ada pemulanya. Pemulanya siapa? Pemulanya adalah intelektualitas, gitu. Intelektualitas. Nah, maka yang keempat itu adalah pada menekankan pada intelektualitas. Inilah yang muncul pada knowledge management, ya, knowledge management, ya. Jadi sudut pandangnya adalah pada knowledge management. So knowledge management ini menekankan pada intellectuality. Dan ini muncul teoritikus seperti Nonaka, ya, Yu Yuanghung, Sedipur, Darwish dan lain sebagainya. Nah,
karena intellectuality ini sudah menjadi suatu kewajiban, suatu keharusan di dalam manajemen, maka saya menamainya adalah contingency management. Ya, contingency management. Jadi contingency management ini sudut pandangnya pada knowledge management, kemudian menekan pada intellectuality, ya, atau intelektualitas. Jadi itulah saudara-saudara, dengan menggunakan metodologi yang digunakan oleh Klaus Schwab dengan pentahapan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, itu bisa juga kita gunakan untuk melihat pentahapan-pentahapan yang ada di manajemen yang kemudian kita bisa sebut sebagai revolusi teori manajemen 1.0, revolusi industri manajemen, revolusi teori manajemen 2.0, revolusi teori manajemen 3.0, revolusi manajemen 4.0, yaitu dari classical management, human management, systemic management, dan contingency management atau knowledge management. Itulah kira-kira yang kalau kita gunakan untuk melihat pada perkembangan teori manajemen. Demikian pula metodologi yang seperti itu juga bisa kita gunakan untuk melihat pentahapan pada bisnis. Ya, bisnis. Di bisnis itu sebenarnya ya kita bisa melihat ada pentahapan-pentahapan juga. Ya, pentahapan-pentahapan juga. Jadi bisa kita lihat atau kita namakan menggunakan revolusi bisnis 1.0, revolusi bisnis 2.0, revolusi bisnis 3.0, revolusi bisnis 4.0. Nah, kita bisa melihat seperti itu. Sudut pandangnya begini. Kalau revolusi bisnis 1.0 itu tekanannya ada pada production and selling. Jadi kalau bisnis itu hanya menekankan pada bagaimana ia melakukan produksi dan bagaimana ia menjual, maka itu bisa kita kategorikan sebagai bisnis bercorak 1.0 atau revolusi bisnis 1.0. Nah, ini tentu saja ini harus bisnis yang dilakukan pada zaman-zaman dulu lah gitu. Yang penting adalah ada production dan ada selling gitu. Nah, tapi kemudian kan setelah banyak pemain-pemain yang bergerak di dalam bisnis, timbul persaingan-persaingan, mana penekanan pada production and selling saja nggak cukup, tapi harus dilakukan penambahan-penambahan yang menuai kelanjutan-kelanjutan. Maka mereka mengembangkan upaya-upaya dalam bentuk branding and operating. Jadi mereka memperbaiki brandingnya, citranya, dan teknik operasionalnya dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, ketika bisnis itu sudah mengarah kepada branding and operating ini saya klasifikasikan sebagai revolusi bisnis 2.0. Karena asumsinya adalah persaingan sudah semakin ketat. Karena persaingan sudah semakin ketat, bisnis harus melakukan diferensiasi, menunjukkan eksistensinya, maka dengan branding dan tatanan operasional harus dilakukan dengan baik. Seperti itu. 2.0. Nah, setelah 2.0 ini berjalan, hampir semua bisnis menjalankan seperti ini, ternyata ada perubahan-perubahan lagi yang mendasar, yaitu revolusi keuangan atau financial engineering, rekayasa keuangan dengan sistem pembayaran dan lain sebagainya. Itu muncul yang online, ya, yang online, pembayaran dengan COD dan lain sebagainya. Itu adalah financial engineering. Bisnis-bisnis mengintegrasikan dengan financial teknologi, itu pembayarannya menggunakan OVO, menggunakan GoPay, menggunakan Western Union dan lain sebagainya, Shopee dan lain sebagainya. Itu saya kategorikan sebagai financial engineering. Jadi ada pembelian, kemudian ada pemudahan di dalam alat bayar pembayarannya, transaksi pembayarannya menjadi lebih mudah. Itu financial engineering, itu masuk 3.0. Nah, dengan adanya revolusi industri
revolusi bisnis 3.0 ini ternyata sekarang itu nggak cukup lagi, nggak cukup lagi. Pembahasannya adalah bisnis itu harus integratif sekarang ini, integratif. Nah sekarang ini ya masuknya kepada integratif perspektif. Kalau revolusi industri 4.0 sekarang itu adalah integratif perspektif. Jadi perspektif yang dibangun di dalam bisnis itu adalah integrasi. Pasar tidak lagi hanya lokal, tetapi pasar itu sudah multinasional, sudah global. Dan alat-alat pembayarannya bisa dengan berbagai macam cara, dengan financial teknologi dan lain sebagainya. Dan dia sudah mengaplikasikan how to produce, how to selling, how to branding, how to operating, dan lain sebagainya itu. Dan lingkupnya bukan lagi global, bukan lagi lokal, tapi sudah global. Jadi ini sudah suatu pengembangan dari think globally, act locally. Enggak lagi. Sekarang itu bisnis rata-rata sudah think globally, act globally juga. Maka untuk think globally and act globally ini memunculkan integrated perspektif. Maka kita ketemu sekarang itu produk-produk dari Alibaba, produk-produk dari Amazon, produk-produk dari manapun gitu, Shopee dan lain sebagainya, ya, Grab, itu sudah think globally, act globally, industri perspektif. Jadi bisnis sudah mengarah kepada 4.0 ini, nah, gitu, integratif perspektif. Nah, kalau kita tinjau lagi, apa sih sekarang ini integratif perspektif itu? Integratif perspektif itu ya suatu bisnis tidak lagi melihat hanya pada lingkungan internal saja, tidak lagi melihat hubungan antara internal dan eksternal di lingkungan mikro saja, tetapi dia harus sudah melihat, mengkaitkan hubungan antara internal, mikro, dan makro sekaligus. Maka di dalam bisnis itu dia harus mengamati berbagai perspektif. Contohnya perspektif international social work practices misalnya. Bagaimana kerja-kerja sosial di internasional itu seperti apa? Itu harus diamati. Ya, itu harus diamati. Kita tidak bisa lagi mengabaikan peran-peran NGO, peran-peran dari hubungan internasional dan lain sebagainya, nggak bisa. Kita harus melihat seperti itu. Ya. Kemudian bisnis itu juga harus melihat ecological perspektif, perspektif lingkungan. Ya, perspektif lingkungan. Jadi sekarang nggak bisa lagi perusahaan-perusahaan itu mengabaikan plastik, ya, mengabaikan penggunaan pemborosan menggunakan berbasis karbon dan lain sebagainya, nggak bisa. Karena apa? Itu ekologi perspektif yang berlaku secara global, maka harus diperhatikan. Ya, di situ tujuannya apa? Ya kita harus melihat sustainability, equilibrium dan sebagainya. Contohnya kalau kita lihatlah perusahaan-perusahaan yang berbasis pada multinational corporation itu sekarang kalau kita datang ke perusahaan-perusahaan seperti di Starbucks atau McD dan lain sebagainya, ini sudah peralatan-peralatan perlengkapan bisnis berbasis plastik, ya, packaging berbasis plastik sudah nggak ada. Karena apa? Karena itu terkait dengan isu lingkungan. Ya, itu mereka berarti think globally, act globally. Kemudian kita juga bisnis itu harus memperhatikan human right perspektif, perspektif human right, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini maka mengarahkan kepada diversity, pada human right, universality dan lain sebagainya. Nah ini kan kalau kita amati rambatan-rambatan yang cukup panjang ya dari pergerakan politik dan lain sebagainya gitu. Bagaimana Nelson Mandela memperjuangkan ya dan lain sebagainya. Ini adalah human right perspektif gitu. Jadi ada banyak hal yang kita perhatikan, ecological perspektif, human right perspektif, global perspektif. Karena kita sudah berada pada
globalisme sekarang ini. Kita sudah pada globalisme, sudah satu kampung namanya kampung dunia. Ini berarti kita pada unity, tetapi di situ ada diversity, ada perbedaan, ada keberagaman, harus kita akui. Nah, dari keberagaman itu ya ternyata ada interdependensi antara keterkaitan dan ada ketersaling kebutuhan, saling berkebutuhan, saling ketergantungan. Coba kalau kita lihat itu dalam teori-teori ekonomi itu interdependensinya kuat sekali ya. Ini bermula dari teori-teori yang dikembangkan oleh Adam Smith misalnya, kemudian muncul David Ricardo dan lain sebagainya, itu memunculkan itu interdependensi. Ini menandakan pada adanya globalisasi itu ya, globalisasi. Nah, globalisasi itu bukan kok kemudian semua yang ditarik kepada globalisasi, tapi ada yang tetap pada menjaga lokalisasi untuk apa? Untuk membedakan, untuk diferensiasi. Dengan diferensiasi itu bisnis malah jalan gitu loh. Localization and globalization ini harus dilihat dari perspektif kan, ya perspektif yang cermat gitu ya. Orang-orang juga harus mengakui ya, dengan web citizenship dan sebagainya itu global. Dan kita juga harus memperhatikan social development perspektif sosial, pembangunan sosial di masing-masing tempat, di masing-masing negara. Ya, di situ ada multidimensional perspektif yang diperhitungkan. Jadi cakrawala berpikir kita harus lebih luas. Ya. Value base apa yang ada di sana itu harus dikembangkan. Maka bisnis sekarang berdasarkan pada adanya keterkaitan tadi internet yang menghubungkan pelosok-pelosok negeri, pelosok-pelosok dunia menjadi satu kesatuan ini, maka bisnis juga pada wilayah pada integratif perspektif yang melihat berbagai ragam tadi itu. Jadi globalisasi mau tidak mau mengarahkan kepada kita. Kenapa itu terjadi? Nah, kalau kita bikin mudah, cara mudahnya melihat itu, ya kita lihat aja dari lingkungan bisnis gitu. Di lingkungan bisnis itu kan kita bisa bedakan lingkungan internal, lingkungan eksternal yang berkaitan langsung dengan internal, itulah lingkungan mikro, kemudian lingkungan makro. Nah, untuk memetakan itu kita bisa melihat dari sini gitu. Kalau kita bicara lingkungan internal, itu berarti lingkungan yang ada di dalam internal perusahaan. Lingkungan perusahaan apa? Nah, di situ mesti ada berbagai sumber daya yang saling terkait yang menjadi sistem tadi itu. Kalau kita gunakan teorinya Norton and Kaplan menjadi balance scorecard. Di situ adalah adanya keseimbangan antara sumber daya manusia, operasional, pemasarannya, dan keuangan. Inilah internal gitu. Nah, internal ini kalau di dalam bisnis itu production gitu. Kalau untuk selling ya untuk menjalankan real bisnisnya itu pasti berkaitan dengan lingkungan eksternal yang berkaitan langsung dengan internal. Contohnya apa? Konsumen. Kalau nggak ada konsumen, bisnis mati. Gitu. Pasti berkaitan pula dengan pemasok sebagai pemasok bahan, pemasok perlengkapan bisnis. Berkaitan langsung pemasok, terus konsumen. Kita berkaitan langsung dengan barang-barang pengganti yang menjadi pesaing itu, substitusi, itu berkaitan langsung. Berkaitan langsung juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah nggak mengizinkan, habis semua gitu. Maka kemudian yang harus kita perhatikan itu di internal tadi itu sumber daya manusia, operasional, marketing, dan keuangan. Di lingkungan eksternal yang berkaitan langsung ya pemasok, konsumen, pemerintah, dan pesaing-pesaing. Ini harus kita perhatikan secara jeli gitu. Bisnis itu harus jeli seperti itu. Apakah cukup hanya memperhatikan itu? Enggak. Di perspektif makro ya, ada faktor-faktor yang meskipun tidak berhubungan secara langsung, tetapi dia mempunyai daya intrusi yang kuat. Yang lama-kelamaan itu akan mengubah kita. Dia tidak langsung pada real bisnis ini, tetapi
rambatannya akan mempengaruhi. Nah, contohnya apa? Contohnya isu-isu internasional seperti science and technology. Internet itu nggak punya kaitan langsung dengan perusahaan sebenarnya. Tetapi kalau perusahaan itu sekarang nggak menggunakan internet, ya itu susah dalam eksistensi bisnisnya. Gitu. Science and technology. Demikian juga dengan pasar uang dan kapital. Bagaimana harga dolar Amerika? Bagaimana harga yen? Gitu. Ketika mereka berfluktuasi, nanti itu meskipun tidak langsung ke kita, rambatannya akan mempengaruhi pasar tenaga kerja, berbagai perilaku dan lain sebagainya. Ya, kekuatan-kekuatan pasar tenaga kerja itu. Kemudian humaniora and ekologi, isu-isu tentang lingkungan dalam kenyataannya mempengaruhi itu. Politik dan hukum, baik politik nasional maupun hukum internasional mempengaruhi semua. Ekonomi dan kesejahteraan, sosial dan budaya, pendidikan, pasar tenaga kerja, dan lain sebagainya. Itulah lingkungan makro itu meskipun tidak berkaitan secara langsung dengan internal perusahaan, tapi mereka harus diperhitungkan. Karena apa? Rambatannya mau tidak mau akan mendikte internal untuk menjadi berubah. Oleh karena itu, menjadi seorang manajer ya harus visioner tadi itu. Visioner itu apa sih? Visioner itu adalah cermat melihat realita masa depan atau jarak jauh. Gitu, jarak jauh. Jadi harus bisa melihat cara pandang jarak jauh. Maka visioner merupakan faktor utama di dalam manajerial. Kan seperti itu. Jadi manajemen itu ya visioner. Kalau manajemen nggak visioner, wah bisa bangkrut perusahaan bisa bangkrut. Nah, oleh karena itu myopic management itu harus dihindari. Myopic management itu rabun jauh, bisanya hanya melihat dekat gitu. Kalau perusahaan manajer hanya bisa melihat dekat saja, nanti gagap melihat perubahan-perubahan. Oleh karena itu menjadi seorang manajer ya harus mengembangkan wawasannya, mengembangkan visionernya gitu. Kalau semulanya itu tadinya itu bersifat myopic management, ya pakailah sudut kacamata yang bisa melihat jauh gitu. Itulah saudara-saudara kalau kita lihat, jadi dengan menggunakan metode yang digunakan di dalam memetakan revolusi industri itu, kita bisa menggunakan pemetaan di dalam teori manajemen maupun realita bisnis. Ya, dengan begitu saudara-saudara kita bisa melihat lebih detail. Nah, inilah coba Anda juga bisa menggunakan di berbagai sudut pandang lainnya. Terima kasih. Saya Dr. Supawi Pawanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.